Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat membawakan sebuah materi tentang wawancara dengan media massa. Adapun saya sendiri, Dian Fatur Nur Rahmat, NIM 2017101046 dari kelas 3 BKIA. Baik, langsung saja pada subtema yang akan saya bawakan itu ada yang pertama, melakukan wawancara. Yang kedua, menghadapi wawancara atau impromptu interview. Kemudian yang ketiga itu latihan wawancara. Wawancara itu sendiri adalah situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksud untuk menggali informasi yang diharapkan dan bertujuan mendapatkan data dari responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi. Ini disampaikan menurut Singh pada tahun 2002. Kemudian, wawancara sebagai sebuah komunikasi atau interpersonal dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, bersifat serius, yang dirancang agar tercipta interaksi yang melibatkan aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan. Kemudian, melakukan wawancara. Pada saat melakukan wawancara, kita harus melakukan persiapan, baik persiapan sebelum wawancara, saat wawancara, ataupun sesudah wawancara. Yang pertama, persiapan sebelum wawancara. Yang pertama itu mempersiapkan diri dengan baik dan secara detail. Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya secara detail demi kesuksesan wawancara, baik itu persiapan fisik, pribadi, maupun materi. Kemudian yang kedua itu mengetahui profil orang yang akan diwawancarai. Peneliti juga harus mempunyai pengetahuan tentang orang yang diwawancarai, seperti kesukaannya, budayanya, alat komunikasi yang disukainya, keinginan berkontribusi pada penelitian akademik. Kemudian yang ketiga itu mempersiapkan lokasi wawancara. Mempersiapkan lokasi wawancara juga sangat penting. Responden harus memperhatikan lokasi wawancara karena akan menentukan kesuksesan wawancara. Peneliti harus memperhatikan hal-hal seperti tata ruang, kenyamanan, tingkat kebisingan, pengaturan cahaya, temperatur udara, pengaturan bangku. Juga harus memperhatikan hal-hal tersebut karena hal tersebut mempengaruhi kenyamanan pada saat proses wawancara. Kemudian yang keempat itu mendapat kepercayaan dari responden. Hal yang penting juga itu dalam wawancara adalah upaya mendapatkan kepercayaan dari responden. Pewawancara harus berupaya mendapatkan kepercayaan respondennya agar bisa mendapatkan data dengan kualitas tinggi. Kepercayaan agar bisa mendapatkan data dengan kualitas tinggi dibangun sepanjang waktu, dan peneliti harus berusaha membangun raport dengan para elit sejak pertama kali peneliti mengkontak elitan untuk pelaksanaan wawancara dengan hal-hal di luar wawancara. Kemudian yang terakhir itu mengetahui materi yang akan ditanyakan. Sebelum wawancara dilakukan itu peneliti juga harus meningkatkan pemahamannya tentang penelitian itu sendiri beserta spektrum dampak peneliti tersebut, karena seringkali yang diwawancari atau responden itu secara sadar atau tidak menentang penelitian atau topik pembahasan kita.
maka peneliti harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kemudian persiapan saat wawancara. Pada saat wawancara pun kita harus bersiap. Salah satunya itu pada saat wawancara atau saat pelaksanaan hari wawancara, kita tidak boleh telat. Kita harus datang tepat waktu dan sesuai jadwal. Karena datang lebih awal itu peneliti bisa menggali lingkungan tempat wawancara dengan baik. Datang lebih awal juga membuat peneliti menjadi lebih nyaman dengan suasana saat ruang wawancara. Kemudian yang kedua itu membuat responden senyaman mungkin. Sebelum bertemu responden, peneliti harus memikirkan bagaimana mereka akan menampilkan diri mereka ketika berhadapan dengan responden yang mempunyai karakteristik beragam. Kemudian saat wawancara juga kita harus membuka dengan hal-hal yang umum. Misalkan pertanyaan, bagaimana perjalanan Anda menuju ke lokasi ini, dan sebagainya. Juga hindari pertanyaan yang personal. Misalkan bagaimana kabar anak Anda, bagaimana kabar istri Anda, dan lain-lain. Karena bisa saja ternyata responden telah bertahun-tahun menikah dan belum dikaruniai anak atau telah meninggal. Hal-hal seperti ini dapat mempengaruhi jalannya wawancara. Kemudian pada saat wawancara, kita juga harus membuka awal wawancara dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu agar yang diwawancarai tidak terpengaruh. Pertanyaan tertutup akan mendorong orang untuk menjawab pertanyaan singkat, misal jawaban benar atau salah, ya atau tidak, sehingga proses wawancara menjadi kaku. Kemudian saat wawancara itu hal yang terpenting juga, kita harus menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan poin-poin penting dan ide-ide umum dari wawancara, kemudian mendengar isi dan perasaan dari pembicaraan, kemudian tangkaplah semua petunjuk-petunjuk baik itu verbal maupun non-verbal. Kemudian buat responden mengetahui bahwa kita benar-benar mendengarkan dia. Juga persiapkan diri kita untuk mendengarkan baik fisik maupun mental. Bersabar saat mendengarkan. Tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan untuk klarifikasi penjelasan. Kemudian bersikaplah empatis. Fokuslah perhatian dan pesan disampaikan dan responden tidak terhadap sekeliling. Kemudian setelah itu adapun proses setelah wawancara. Tidak semata-mata setelah kita melakukan wawancara kita meninggalkan. Tetapi setelah wawancara itu kita juga perlu menjaga hubungan baik dengan responden. Hal itu dikarenakan bentuk ucapan terima kasih atas kesediaan mereka menjadi responden penelitian. Hubungan dengan responden sebaiknya dibangun dengan tulus, karena jika tidak akan terlihat oleh responden dan dapat merusak hubungan. Kemudian ketika kita menghadapi wawancara atau kita menjadi impromptu interview, banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu kenali perusahaan atau orang yang mewawancarai kita. Secara tidak langsung kita harus mengetahui mereka yang akan mewawancarai kita. Kemudian yang kedua, melatih diri. Hal ini juga sangat penting karena untuk menghadapi wawancara kita harus mempunyai persiapan. Persiapan itu dilakukan dengan cara kita melatih diri. Kemudian itu kesiapan yang matang. Sama seperti hal melatih diri, kita harus mempersiapkan diri kita dengan matang. Jangan sampai kita melakukan wawancara tapi kita tidak mempunyai persiapan apapun. Kemudian datang lebih awal. Datang lebih awal juga sangat mempengaruhi. Kita juga harus mengetahui lingkungan saat kita wawancara, mengetahui kondisi juga situasinya agar kita lebih nyaman. Kemudian bersikap tenang dan percaya diri. Hal ini juga sangat
berpengaruh terhadap proses wawancara. Kita harus bersikap tenang dan juga kita harus percaya diri. Kita tidak boleh cemas dan kita tidak boleh merasa tidak bisa, karena hal itu akan mempengaruhi pewawancara terhadap diri kita. Kemudian dokumen atau sarana yang membantu. Bawalah dokumen-dokumen yang perlu dan sarana-sarana yang membantu seperti laptop atau dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu berdoa. Ketika kita akan menghadapi wawancara, hal yang baik itu kita harus melakukan berdoa. Kemudian hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama itu datang terlambat. Diusahakan kita jangan sampai datang terlambat. Yang kedua itu penampilan yang berlebihan, membawa barang tidak seharusnya, dan kecemasan. Kemudian latihan wawancara. Menurut Lincoln dan Guba mengemukakan ada 7 langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama itu menetapkan siapa yang hendak diwawancarai. Hal ini sama halnya menentukan objek. Dalam suatu penelitian barangkali akan terdapat jumlah orang yang potensial dijadikan informan sesuai dengan status atau posisi mereka masing-masing. Carilah orang yang akan kita wawancarai yang menguasai materi tentang penelitian kita. Yang kedua itu menyiapkan pokok-pokok masalah. Setelah ditetapkan siapa yang hendak diwawancarai, pokok-pokok masalah yang akan dibicarakan sudah dapat dipersiapkan. Kemudian yang ketiga itu membuka atau mengawali alur pembicaraan. Di saat kontak personal terjadi, lazimnya itu pembicara didahului oleh pemberian ucapan selamat, kemudian berbincang-bincang beberapa saat mengenai soal-soal yang menyangkut minat. Kemudian itu melangsungkan arus atau alur wawancara. Wawancara penelitian pada dasarnya sangat berbeda dengan wawancara biasa. Misalnya itu dua-duanya aktif mengajukan pertanyaan berkembang menurut minat atau kebutuhan masing-masing. Yang kelima itu mengkonfirmasikan atau mengakhiri wawancara. Dalam penelitian kualitatif, objektivitas banyak tergantung pada pendapat konfirmasi ataukah tidak. Hasil ditemukan penelitian tidak oleh mereka yang menjadi sumber informasi atau oleh mereka yang diteliti. Kemudian itu menuliskan hasil wawancara. Di saat wawancara berlangsung, barangkali peneliti telah mencatat hal-hal pokoknya. Misalnya dengan menulis kata-kata kunci, catatan tersebut masih belum cukup bagi peneliti. Masih diperlukan catatan-catatan yang jauh lebih lengkap dan rinci untuk menuliskan secara lengkap dan terurai. Demikian